Sayangku Adila, aku mau hubungan kita lebih serius. Kamu mau kan jadi istriku? Kata Mas Adli dengan penuh harapan. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Aku mau jadi istri kamu. Balasku dengan haru dan rasa bahagia. Aku begitu bahagia dan rasa tak percaya. Aku baru pacaran 6 bulan dengan Mas Adli dan sekarang dia melamarku. Mas Adli pernah bilang kalau dia emang gak mau pacaran lama-lama karena takut terjadi fitnah dan zina. Ya, syukurlah. Aku juga memang mencari laki-laki yang mau serius denganku, bukan yang cuma main-main buat diajak pacaran. Namaku Adila, seorang pengusaha toko kue, dan pacarku adalah Mas Adli. Dia juga seorang pengusaha. Usahanya yaitu di bidang event organizer. Ya, setelah menikah, kami punya rencana mau menggabungkan usaha kami karena acara pernikahan akan butuh kue untuk perayaannya. Dan untuk pernikahanku nanti, kita dengan mudah mengatur rencana pesta pernikahan kita sendiri. Ter. Halo, ini siapa ya? Tanyaku pada orang yang menelponku. Aku Rita Dil, teman SD-mu. Kemarin kan kita chat-chatan di Facebook, terus aku minta nomormu. Jawab Rita menjelaskan. Oh Rita, ada apa Rita? Ada hal penting ya? Tanyaku pada Rita. Kamu kan bilang pacar kamu punya event organizer. Nah, pacarku sekarang udah ngajak nikah nih. Aku butuh event organizer, tapi dapat potongan harga kan? Aku kan teman kamu. Hehe, jawab Rita panjang lebar. Oh gitu, boleh deh. Kamu kapan acara pernikahannya? Rencana bulan depan sih, nis acaranya, jawab Rita. Loh, sama dong, aku juga bulan depan mau nikah loh. Gimana kalau kita double date aja besok untuk ngomongin masalah rencana pernikahan? Kita bawa pasangan masing-masing, nanti kamu tanya-tanya aja sama pacarku yang lebih paham. Jelasku. Boleh. Ketemuan di Kemang ya, jam 7 di restoran Maknyus, gimana? Usul Rita. Boleh. Oke deh, sampai ketemu besok, jawabku. Oke deh, bye Adila, kata Rita mengakhiri pembicaraan di telepon. Bye juga Rita, kataku, dan langsung mematikan telepon. Udah jam 7, kemana Rita? Katanya mau ketemuan. Dia yang ngasih tahu tempatnya, dia yang telat, omelku. Sabar Dila, sayang, mungkin sebentar lagi sampai. Coba ditelepon, udah sampai mana? Kata Mas Adli menasihati. Oke deh, ku telepon, jawabku. Baru aku mau pencet tanda telepon, tuh Rita udah datang, seruku. Oh, itu Rita. Tuh kan dia datang. Kamu gak sabaran sih, jawab Mas Adli. Hai Dil, udah lama nunggu ya. Maaf ya, si Dodi dandannya lama kayak cewek. Hehehe, kata Rita memberi alasan. Oh, gak apa-apa kok Rit, belum lama kok nunggunya, jawabku dengan senyum walaupun di hati agak bete. Kenalin Dil, ini Dodi pacarku. Dodi, kenalin, ini Adila temanku dan pacarnya yang punya event organizer. Rita mengenalkan pacarnya. Oh iya, kenalin juga, ini pacarku, namanya Adli, kataku memperkenalkan Mas Adli pada Rita. Wah, kalian cocok ya, namanya Adila dan Adli, artinya sama-sama orang yang adil. Hehehe, kata Rita dengan senyum. Ini Adila Salsadila, alumni SMP 35 kan?
Masih ingat aku. Aku Dodi Nugraha, teman SMP kamu dulu yang suka jahilin kamu. Muka kamu tetap gak berubah ya? Masih cantik kayak dulu, kata Dodi pacar Rita. Oh, ini Dodi Nugraha, teman SMP ku dulu itu ya? Kok sekarang beda? Dulu urakan, rambut gondrong, sekarang udah keren. Kayaknya udah mau nikah lagi. Hehehe, jawabku yang ternyata pacarnya Rita adalah Dodi teman SMP ku. Oh, ternyata Adila dan Dodi saling kenal ya? Bagus deh, sahut Rita. Setelah itu, Mas Adli menjelaskan tentang event organisernya. Dan Rita dan Dodi pun memilih konsep apa nanti yang dipilih untuk pernikahannya. Sepanjang kita ngobrol, Dodi gak fokus. Dia menatap ke arahku terus. Itu membuatku risih. Akhirnya jam 9 kita memutuskan pulang. Di dalam mobil, dalam perjalanan, muka Mas Adli agak bete. Dia bilang, Dodi kayaknya ada rasa sama aku. Aku langsung mengelak bahwa aku dan Dodi hanya teman SMP, enggak lebih. Dan lagi pula Dodi sudah punya Rita, dan mereka akan segera menikah. Aku berusaha berpikiran positif, walaupun sebenarnya di hati kayak ada yang ganjel. Hai gila, sudah tidur apa belum nih? SMS dari seseorang yang tak ku kenal. Siapa ya, balasku. Aku Dodi Rit. Tadi aku lihat HP Rita buat cari nomor kamu. BTW, besok ada acara nggak? Aku mau ngajak kamu nonton, tapi diam-diam aja ya. Jangan sampai ketahuan Rita atau Adli. Gimana? Balas Dodi. Aku merasa risih dengan isi SMS-nya. Namun aku tetap tenang dan membalas SMS-nya. Dot, kamu ngapain sih ajak kamu jalan gitu? Kita kan udah punya pasangan masing-masing. Kalau pasangan kita tahu bagaimana? Kita kan udah sama-sama mau menikah, balasku. Iya, aku mau menikah, tapi sama kamu. Maaf ya Dit, dari kita SMP, aku tuh udah suka sama kamu. Cuma aku gak berani ungkapin. Ya namanya juga bocah SMP, belum berani menyatakan cinta. Sekarang kita dipertemukan, mungkin ini pertanda kita jodoh. Aku akan putusin Rita demi kamu. Kamu juga putusin Adli ya buat aku, balas Dodi panjang lebar. Aku terkejut. Ternyata dugaan Mas Adli benar. Dodi menyukaiku. Pikiranku kacau. Dan SMS dari Dodi tak ku balas. Ter. Suara HP membangunkanku. Kulihat jam 6. Ada telepon dari Rita. Ada apa? Bagi-bagi buta Rit. Rita menelponku. Halo Rit, kenapa ya? Pagi-pagi begini kamu nelpon aku. Tanyaku pada Rita di telepon. Deal. Hiks. Mas Dodi deal. Hiks. Dia mutusin aku. Dia bilang dia batalin rencana pernikahannya. Padahal semalam kita baru ngomongin konsep pernikahan. Tapi sekarang dia putusin aku. Dia bilang ada wanita lain yang dia cintai. Hiks. Aku gak habis pikir kenapa dia sejahat itu sama aku. Cerita Rita panjang lebar dengan penuh kesedihan. Detak jantungku berasa mau copot. Ternyata yang semalam Dodi bilang dia akan putusin Rita itu benar-benar dia lakukan. Dan secepat itu dia melakukannya dalam semalam. Kamu yang sabar ya Rit. Mungkin dia bukan jodohmu. Nanti aku akan bilang Mas Adli bahwa pernikahan kalian dibatalkan. Maaf ya Rit,
Aku nggak bisa berbuat apa-apa, kataku pada Rita. Dil, kamu kan teman SMP-nya. Coba kamu menasihatinya, siapa tahu dia mau dengar apa katamu, jawab Rita. Aku nggak bisa, Rit. Aku juga nggak dekat kok waktu SMP, cuma teman biasa. Dulu juga nggak pernah ngobrol elakku. Padahal dulu waktu SMP, aku memang bersahabat dekat dengan Dodi. Aku sedang makan malam dengan Mas Adli. Tiba-tiba, ter, ada SMS masuk. Dila sayang, gimana? Kamu udah putus dengan Adli belum? Aku udah putusin Rita loh. Sekarang giliran kamu putusin Adli. SMS dari Dodi. Aku udah gak kuat dengan semua ini. Akhirnya aku kasih HP aku ke Mas Adli. Aku suruh dia baca SMS Dodi. Mas Adli gak kaget karena perasaan dia udah tahu kalau Dodi emang suka denganku. Tapi ini gila. Dodi secepat itu dia mutusin Rita. Dan dia menyuruhku memutuskan Mas Adli. Mas Adli punya ide untuk mempercepat hari pernikahan kita. 3 hari lagi kita akan nikah. Dan semua persiapan pernikahan dibuat sesingkat-singkatnya. Dan aku pun setuju. Sebelum hari pernikahanku, Dodi terus saja menghubungiku. Namun tak pernah ku gubris. Hari pernikahanku pun tiba. Aku dan Mas Adli sangat bahagia dan berharap Dodi akan berhenti mengejarku. 2 hari setelah aku menikah, Dodi menghubungiku dan menerorku. Dia marah karena aku malah menikah dengan Mas Adli. Aku pun meminta perlindungan dengan Mas Adli. Dan Mas Adli memintaku untuk sabar. Dan Mas Adli berencana bahwa besok aku dan Mas Adli akan tinggal di luar kota. Dan aku pun memblokir nomor Dodi agar dia tak bisa menghubungiku lagi. Pernikahanku sudah berjalan setahun. Aku pun hidup bahagia di luar kota tanpa adanya Dodi yang menerorku. Aku sedang makan malam di restoran dengan Mas Adli. Tiba-tiba aku minta izin ke toilet. Tiba-tiba ketika aku melewati toilet pria, seketika aku melihat Dodi. Dodi pun melihatku. Dia menatapku dengan tatapan kemarahan. Dia menarik tanganku, lalu dia memakiku. Kenapa aku menikah dengan Adli, bukan dengannya? Dia membawa pisau. Dia mengancamku. Lalu aku sikut perutnya. Lalu aku melarikan diri. Ketika aku mau menuju meja Mas Adli, Dodi mengejar dan mendapatkanku, dan aku disandera. Dia mengancam akan di depan Mas Adli dan orang banyak. Aku pun dibawa ke mobil Dodi. Mas Adli mengikutiku dari belakang. Dodi begitu kencang membawa mobilnya sampai Mas Adli kehilangan jejak. Aku mencari-cari Mas Adli, namun ia tak ada. Aku dibawa ke suatu tempat oleh Dodi. Aku diancam olehnya, sampai aku tak berkutik, dan perbuatan hina itu pun terjadi. Dodi, aku tak bisa melawan. Setelah itu dia pergi, dan aku pun menangis tak karuan. Kehormatanku direnggut oleh orang yang bukan suamiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kalau suamiku tahu? Bagaimana kalau aku sampai hamil anak Dodi? Pikiranku pun kacau. Tak berapa lama Mas Adli meneleponku. Dia bertanya aku di mana. Aku bilang aku gak tahu, sambil menangis tak karuan. Mas Adli coba menenangkanku, dan dia bertanya apakah aku masih bersama Dodi. Ku jawab tidak sambil menangis. Mas Adli bertanya apa yang terjadi.
Aku nggak bisa jawab apa-apa selain tangis yang makin menjadi-jadi. Mas Adli bertanya lagi, aku di mana? Aku hanya bilang di sebuah rumah kosong. Mas Adli menyuruhku keluar dan melihat sekitar rumah untuk mencari tahu alamat sekitar. Dan setelah aku dapat alamatnya dan kukirimkan alamatnya lewat SMS. Setengah jam kemudian Mas Adli datang. Dia menemukanku masih dalam keadaan menangis. Dia pun memelukku dan mengajakku pulang. Pagi hari, setelah aku mulai tenang, Mas Adli bertanya lagi apa yang terjadi denganku. Dengan tangis aku pun bercerita bahwa aku Doldi. Mas Adli pun menenangkanku dan tidak memarahiku. Dia justru merasa bersalah karena nggak bisa mengejarku dengan Doldi semalam. Dia merasa nggak bisa menjaga aku dengan baik. Mas Adli pun melapor pada polisi. Dan polisi akan mencari dan menangkap Doldi. Sebulan kemudian, aku sedang sarapan dengan Mas Adli. Tiba-tiba mulutku mual dan tiba-tiba aku jatuh pingsan. Mas Adli, aku memanggil Mas Adli yang ada di sampingku. Iya sayang, jawab Mas Adli. Aku sakit apa mas? Kok bisa di rumah sakit? Tanyaku. Kamu gak apa-apa kok, kamu cuma hamil. Akhirnya kita akan punya anak sayang, jawab Mas Adli gembira. Aku gak mau hamil sekarang mas. Kalau ternyata anak yang kukandung anak Doldi, gimana mas? Anak ini aja mas, aku gak sanggup, kataku dengan sedih. Kamu jangan gitu sayang, bayi itu dosa. Dan kalau sampai itu anak aku gimana? Nanti kita akan menyesal, jawab Mas Adli tegas. Gak, pokoknya aku gak mau. Pokoknya aku harus anak ini. Aku gak mau seumur hidup dihantui, jawabku dengan tangis kepanikan. Aku pun berusaha kandunganku dengan obat, dengan minum jamu. Bahkan aku sampai menjatuhkan diri ke tangga agar usahaku berhasil. Namun usahaku sia-sia. Begitu kuat, aku malah dimarahi habis-habisan dengan Mas Adli atas tindakan-tindakanku itu. Mas Adli pun akhirnya membuat perjanjian dan menyuruhku untuk mempertahankan dalam kandunganku. Setelah lahir bayi akan dites DNA. Jika memang bayi itu anak Doldi, bayi itu akan dititipkan di panti asuhan agar aku tidak stres. Dan jika bayi itu anak Mas Adli, tentu saja kita akan merawatnya dengan kasih sayang. Aku pun saatnya melahirkan, dan setelah lahir bayi itu dites DNA. Sambil menunggu hasil, aku pun pulang dari rumah sakit beserta bayiku. Aku tak akan memberikan ASI pada anakku sampai hasil DNA keluar. Mas Doldi pun menyuruh tetangga untuk menjadi ibu ASI bagi bayiku. Rumah sakit pun mengabari hasil tes DNA pun sudah keluar. Ternyata hasilnya bayi itu sangat cocok DNA-nya dengan Mas Adli. Aku dan Mas Adli pun senang dan aku ingin buru-buru pulang untuk menggendong dan menyusui bayiku.